Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jagemblong dari Jogja yang berada di lintas selatan, tepatnya di Kabupaten Bantul yang berada di Tlatah Ngayogyakarta bagian selatan, melalui Padepokan Sekar Jagad Yogyakarta. Ini saya mengudar gagasan melalui channelnya Anak Alam. Mudah-mudahan Allah ridho memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sesepuh, para ahli spiritual, dan saudara-saudaraku di mana saja berada, semoga Allah senantiasa menuntun hati kita, menuntun pikiran kita, menuntun ucapan kita, menuntun laku kita ke dalam hal kebaikan, sehingga senantiasa rahmat Allah dilimpahkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki zaman akhir. Zaman akhir, bukan akhir zaman, tapi zaman akhir. Zaman di mana akan lahirnya atau pungkasannya satu masa perjalanan utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan genap 1500 tahun. Karena setiap masa itu akan berakhir pada masa 1500 tahun, nanti akan berganti masa, dan saat ini sudah akan berganti masa kepemimpinan, yaitu Imam Mahdi. Dan pada saat ini sudah banyaklah umat-umat Allah yang merasa diperjalankan maupun yang diperjalankan sudah pada dimunculkan untuk mewedar petunjuk-petunjuk kegaiban yang mereka terima. Dan di sini kita akan memedarakan, menjabarkan petunjuk-petunjuk itu, petunjuk yang benar atau petunjuk yang tidak benar, atau petunjuk yang menyesatkan pada diri kita. Karena petunjuk itu sifatnya gaib, dan gaib itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, petunjuk kegaiban yang berasal dari atas langit. Yang kedua, petunjuk kegaiban yang berasal dari bawah langit. Dan petunjuk kegaiban yang berasal atau bersumber dari dasar bumi. Dan petunjuk yang paling benar dan murni, yaitu petunjuk kegaiban yang berasal dari atas langit. Karena petunjuk yang berasal dari atas langit itu adalah petunjuk dari Sang Ilahi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melalui utusan-utusannya, yaitu malaikat dan ruh-ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ruhnya para nabi dan ruhnya para wali. Itu petunjuk yang benar. Akan tetapi jika petunjuk itu masih berasal dari bawah langit maupun dari dasar bumi, itu masih sifatnya petunjuk dari jin ataupun ruh-ruh yang belum sempurna, sehingga sifatnya membelenggu atau kasarannya itu menyesatkan. Tapi itu semua untuk menguji bagi kita sampai di mana tingkat keyakinan kita atas kuasa Allah, sehingga kalau tetap yakin bahwa sebenar-benarnya petunjuk itu petunjuk dari Allah yang berasal dari langit, dari atas langit, maka Allah akan memuliakan, akan mengangkat derajatnya umat tersebut jauh dari kesesatan. Karena sifat petunjuk yang di bawah langit maupun di dasar bumi itu masih ada sifat-sifat yang tidak Allah sukai, yaitu sifat sombong, sifat congkak, sifat kumbeti, sifat kumalungkung terhadap petunjuk yang diterimanya, merasa unggul, pokoknya merasa dan merasa deh. Karena sifatnya untuk menguji umat tersebut atas kuasanya yang besar, yaitu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apakah tetap yakin sebenarnya petunjuk itu dari Allah atau dari selain daripada Allah? Kan begitu. Sehingga kita harus bisa selektif di dalam menerima petunjuk tersebut, agar kita senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, sesuai petunjuk yang nyata, yaitu yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Sedulurku dan kadang-kadangku yang dirahmati Allah, jadi itu mengenai petunjuk-petunjuk keghaiban. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya petunjuk itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Berbeda dengan pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang terdahulu, petunjuk itu untuk disebarluaskan. Tapi untuk zaman akhir ini, saat ini, petunjuk itu untuk diri kita sendiri. Dasarnya surat Al-Isra ayat 15, kan begitu. Nahnu fa innama ya'dilu li nafsih, bahwa petunjuk itu hanya untuk diri kita sendiri, kan begitu. Namun perwujudannya ataupun tindakannya itu dituangkan dalam satu perilaku, kan begitu. Sehingga umat yang lain mengetahui bahwa umat tersebut mendapat petunjuk dari Allah, dan petunjuk yang benar, mengajak ke jalan yang benar, mengajak jalan yang baik, kan begitu. Sehingga pada dasarnya petunjuk itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kanjeng Nabi dulu itu kalau mendapat petunjuk tidak pernah dipublikasikan. Setiap saat Kanjeng Nabi mendapat petunjuk atau perintah, itu yang diundang itu hanya 4 sahabatnya, sahabat Ali, sahabat Utsman, sahabat Umar, dan sahabat Abu Bakar. Hanya 4 sahabat itu yang diceritakan, jadi tidak serta-merta dibicarakan di kalangan umum, kan? Jadi itu yang saya tahu. Sehingga mudah-mudahan kita semua para sepuh Nusantara, para spiritual, di dalam mendapat petunjuk, mudah-mudahan mendapat petunjuk yang benar, sehingga bisa menuntun kita dalam hal yang baik, jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya. Jika tidak ada faedahnya, ya mohon dibuang saja. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillahirrabbilalamin, barakallahu likulli umrik. Begitu, banyak salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Jagong Belum, Jogja.